Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal. Kembali kita dipertemukan dalam pembelajaran daring mata pelajaran prakarya kelas 8. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi budidaya ternak kesayangan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini, yang pertama, menyebutkan sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan di wilayah setempat, membuat rancangan dalam bentuk gambar atau tertulis kegiatan persiapan sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu teknik budidaya ternak kesayangan. Tujuan pemeliharaan ternak kesayangan berbeda-beda, bergantung pada jenis ternaknya. Kita ambil contoh hewan kelinci. Kelinci termasuk hewan yang gampang dijinakkan, mudah beradaptasi, dan cepat berkembang biak. Kelinci secara umum terbagi menjadi kelinci budidaya dan kelinci hias. Kelinci budidaya identik dengan jenis kelinci yang dibudidayakan untuk dikonsumsi dagingnya atau diambil kulit dan rambutnya. Sedangkan kelinci hias identik dengan jenis kelinci untuk hewan kesayangan. Banyak ras kelinci yang awalnya diperlakukan sebagai kelinci hias, kemudian hari dimanfaatkan menjadi kelinci pedaging. Karena ras tersebut memiliki keunggulan pedaging seperti bobotnya yang besar, pertumbuhan bobot cepat, dan perkembangbiakannya tinggi. Begitu juga sebaliknya, kelinci yang awalnya diperuntukkan untuk pedaging namun karena bentuk dan rupanya indah memukau, kemudian dikembangkan sebagai kelinci hias. Adapun teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan. Yang pertama, pemeliharaan kandang. Yang kedua, pemilihan bibit. Yang ketiga, pemberian pakan. Dan yang keempat, pencegahan hama dan penyakit. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, pemeliharaan kandang. Kandang ternak adalah tempat yang digunakan untuk memelihara hewan ternak. Tempat itu dapat berupa wadah, bangunan, atau area bergantung pada jenis hewan yang akan diternakan. Kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembabannya minimal seminggu sekali. Hal ini penting untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Tempat pakan, minum, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang juga harus rutin dibersihkan. Tahap kedua yaitu pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. Pemilihan bibit yang baik merupakan kunci utama keberhasilan budidaya ternak kesayangan. Calon bibit yang baik dapat diketahui dengan cara melakukan seleksi. Seleksi dapat dilakukan dengan cara memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu dan penampilan isi ternak. Calon yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh seimbang dan tidak cacat. Selain menyediakan perlengkapan dan peralatan kandang, pada tahap pembibitan perlu diperhatikan perihal berikut ini. Yang pertama, pemilihan bibit dan calon induk. Apabila peternakan bertujuan untuk memperoleh dagingnya,
maka dipilih jenis induk yang berbobot dan tinggi dengan kualitas yang baik. Yang kedua, perawatan bibit dan calon induk. Perawatan bibit menentukan kualitas induk yang baik pula. Oleh karena itu, perawatan utama yang perlu diperhatikan yaitu pemberian pakan cukup, pengaturan dan sanitasi kandang yang baik, serta mencegah kandang dari gangguan luar. Yang ketiga, reproduksi dan perkawinan. Kelinci betina segera dikawinkan ketika mencapai dewasa pada umur 5 bulan. Apabila terlalu muda, kesehatan terganggu dan moralitas anak tinggi. Maka, sebaiknya kawinkan kelinci jantan dengan betina yang sudah pernah beranak. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama penentu produktivitas ternak. Biaya pakan menempati 60% sampai 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda, sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Pakan untuk kelinci harus memiliki porsi 80% tumbuhan hijau dan 20% konsentrat. Untuk jenis pakan hijauan, pastikan harus dalam keadaan layu namun tidak busuk. Proses pelayuan berguna untuk mempertinggi serat kasar, juga untuk menghilangkan getah atau racun yang dapat menimbulkan kejang-kejang dan diare. Pakan tambahan atau konsentrat bisa diberikan dalam bentuk pelet atau bekatul yang dicampur dengan sayuran. Tahap terakhir yaitu pencegahan hama dan penyakit. Kesehatan ternak mutlak diperhatikan. Kesehatan ternak sangat erat hubungannya dengan tingkat produksi yang berpengaruh pada masalah penghasilan usaha peternakan tersebut. Pada umumnya, pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan yang sesuai dan memenuhi gizi, serta penyingkiran sesegera mungkin ternak yang sakit. Sehubungan dengan masalah kesehatan, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu lahan yang hendak didirikan kandang harus bebas dari penyakit menular. Kandang harus kuat, aman, nyaman, dan bebas penyakit. Periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Jika terdapat tanda-tanda kurang sehat, ternak dapat segera diobati. Jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas genangan air. Lakukan penyemprotan disinfektan atau proses penyuci hamaan kandang dan lingkungan sekitarnya. Dan lakukan vaksinasi secara teratur. Demikianlah materi budidaya ternak kesayangan pada pertemuan kali ini. Dan akan dilanjutkan minggu depan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas prakarya pada Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.